it's been a long time that they play, of course, and of course I don't know the players by name all, but. Yes, alhamdulillah. Yes, mantap. Dinyatakan resmi temani Jepang. Klasemen timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia berubah. Yes, alhamdulillah. Yes, mantap. Dinyatakan resmi temani Jepang. Klasemen timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia berubah. Australia resmi dihukum berat FIFA karena terbukti curang. Genderang perang sudah ditabuh. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Patrick Kluivert penuh semangat sambut pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang. Kami siap tampil maksimal. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menunjukkan semangat tinggi menjelang pertandingan penting melawan Jepang dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menegaskan bahwa tim asuhannya tidak gentar menghadapi kekuatan Jepang yang dikenal tangguh. Indonesia akan menantang Jepang pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Panasonic, Osaka, Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Cina dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Meskipun mengakui kualitas dan pengalaman yang dimiliki Jepang, Kluivert yakin timnya memiliki kemampuan yang dapat memberikan perlawanan sengit bagi tuan rumah. Jepang memang tim yang sangat kuat dan berhasil menjadi juara grup. Tapi kami juga punya kemampuan yang tidak bisa diremehkan, ujar Patrick Kluivert saat ditemui di Jakarta. Timnas Jepang, yang dijuluki Samurai Biru, telah memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 usai memimpin klasemen grup C dengan koleksi 20 poin. Seperti kita ketahui Indonesia sudah dinyatakan lolos, jadi hasil ini tidak berpengaruh apapun kecuali ranking FIFA. Diketahui sebelumnya, babak keempat kualifikasi akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025, dengan 6 tim yang bersaing memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia. Tim-tim tersebut dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim, dengan sistem round robin. Juara grup akan langsung melaju ke Piala Dunia, sedangkan runner-up akan bertarung di babak kelima untuk 1 tiket terakhir mewakili Asia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu mengalahkan raksasa Asia Jepang? Atau justru, dengan skuad yang sangat mewah ini, timnas Indonesia malah jadi lumbung gol Jepang? Dan masih menurut kalian, berapa prediksi skor timnas Indonesia versus Jepang di tanggal 10 nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kini, para penggemar sepak bola Indonesia menanti aksi timnas di laga melawan Jepang serta perjuangan mereka di babak Piala Dunia. Semangat dan kerja keras akan menjadi kunci bagi Garuda untuk terus melaju dan mengukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini cukup menarik dan penuh tantangan. Meski menghadapi Jepang,
yang dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia dan sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, pelatih Patrick Kluivert menunjukkan sikap optimis dan percaya diri terhadap kemampuan timnya. Ini penting karena mentalitas positif bisa sangat memengaruhi performa pemain di lapangan. Kemenangan atas Cina juga menjadi modal berharga yang membuktikan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara besar di kawasan. Keberhasilan lolos ke putaran keempat kualifikasi tentu membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan menembus level yang lebih tinggi. Namun, menghadapi Jepang di kandang lawan adalah ujian berat. Jepang memiliki pengalaman dan kualitas pemain yang mapan. Meski demikian, jika timnas Indonesia mampu mempertahankan fokus, kerja sama tim, dan strategi yang matang, bukan tidak mungkin mereka bisa memberikan perlawanan sengit atau bahkan kejutan. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan progres positif bagi sepak bola Indonesia, sekaligus menuntut kerja keras dan kesiapan maksimal dari seluruh pemain dan pelatih agar bisa melangkah lebih jauh di ajang bergengsi ini. Semangat dan keyakinan seperti yang ditunjukkan Kluivert sangat dibutuhkan untuk menembus batas yang selama ini belum terlampaui. Jangan pernah meremehkan kekuatan tekad dan kerja keras. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan membuktikan bahwa kita bisa lebih dari yang orang kira. Seperti timnas Indonesia yang berani melawan tim kuat seperti Jepang, kamu juga bisa menghadapi segala rintangan dalam hidup dengan penuh percaya diri. Ingat, keberhasilan bukan hanya tentang bakat, tapi tentang seberapa gigih kamu berjuang dan seberapa besar kamu percaya pada kemampuan diri sendiri. Teruslah melangkah, jangan takut gagal, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat pada mimpi yang ingin diraih. Jadilah pemenang dalam perjalananmu sendiri, karena semangat dan usaha tak pernah mengkhianati hasil. Teruslah berjuang, karena Indonesia, dan kamu, pasti bisa. Tom Haye senang tapi juga sedih timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan perasaannya yang campur aduk setelah tim nasional berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun merasa bangga dan bahagia dengan pencapaian tersebut, Haye juga menyimpan sedikit kekecewaan karena perjuangan timnya belum usai dan tantangan berat masih menanti di depan. Saya rasa kami harus bangga atas apa yang sudah kami raih dengan lolos ke babak selanjutnya. Namun, saya juga sadar bahwa kami harus terus fokus dan bekerja keras karena tantangan berikutnya tidak mudah, terutama menghadapi tim kuat seperti Jepang, kata Tom Haye saat ditemui seusai latihan. Perkembangan klasemen grup C dan peluang Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan total 12 poin. Posisi tersebut hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang menempati peringkat ketiga. Namun, peluang untuk naik ke posisi kedua menjadi sangat sulit mengingat Australia telah mengumpulkan 16 poin dan tampaknya sulit dikejar. Meski begitu, Arab Saudi masih memiliki peluang untuk menyalip Australia dan mengamankan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sementara Indonesia harus bekerja keras di pertandingan terakhir melawan Jepang untuk menentukan nasib mereka di babak ini. Hasil pertandingan lain, terutama antara Arab Saudi dan Australia, juga sangat berpengaruh terhadap posisi akhir tim Garuda. Dengan hanya satu laga tersisa, kemungkinan besar Indonesia akan menutup babak grup di posisi ketiga atau keempat. Ini merupakan pencapaian yang cukup membanggakan mengingat persaingan yang ketat di grup tersebut. Format dan mekanisme babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mempertemukan 6 tim terbaik yang terbagi menjadi 2 grup, masing-masing beranggotakan 3 tim. Mereka akan bertanding dengan sistem round robin, di mana setiap tim akan bertemu 1 kali dengan lawan dalam grupnya. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Utara. Sedangkan tim yang finish sebagai runner-up terbaik akan menjalani babak playoff antar benua untuk memperebutkan slot tambahan menuju putaran final. Format ini membuat persaingan semakin ketat karena hanya sedikit tiket yang tersedia, sehingga setiap pertandingan di babak ini sangat menentukan nasib masing-masing tim. Fokus timnas Indonesia hadapi Jepang. Tom Haye menegaskan bahwa timnya sudah mengalihkan perhatian penuh ke pertandingan melawan Jepang yang merupakan lawan tangguh di babak berikutnya. Jepang yang selama ini konsisten menunjukkan performa kuat menjadi salah satu favorit lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Jepang akan sangat berat. Mereka tim yang bagus dengan kualitas tinggi, jadi kami harus tampil maksimal. Kami sudah mempersiapkan strategi dan mental yang kuat untuk menghadapi mereka, jelas Haye.
Meski peluang Indonesia untuk lolos langsung sangat kecil, semangat dan determinasi tetap dijaga oleh seluruh pemain agar dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Harapan dan dukungan untuk Timnas Indonesia. Kabar lolosnya Timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap perjuangan tim Garuda bisa berlanjut hingga akhirnya membawa Indonesia ke panggung sepak bola dunia yang lebih besar. Pemerintah dan berbagai pihak pun terus memberikan dukungan penuh, termasuk dalam bentuk fasilitas latihan dan persiapan tim agar para pemain bisa tampil optimal dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memang patut diapresiasi. Pencapaian ini menunjukkan perkembangan positif dalam kualitas sepak bola nasional, apalagi mengingat persaingan yang sangat ketat di zona Asia. Namun, di balik kebanggaan itu, ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama ketika harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Jepang yang punya pengalaman dan kualitas lebih matang. Meskipun peluang Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final cukup tipis, saya melihat ini sebagai kesempatan berharga bagi para pemain untuk terus belajar dan mengasah kemampuan mereka di level yang lebih tinggi. Semangat juang dan fokus yang ditunjukkan oleh para pemain seperti Tom Haye juga menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berat ke depan. Di sisi lain, posisi Indonesia yang hanya bisa bertahan di peringkat ketiga atau keempat di grup juga mengingatkan bahwa masih ada banyak ruang untuk perbaikan, baik dari sisi taktik, fisik, maupun mental. Dukungannya dari supporter dan pihak terkait tentu akan sangat membantu untuk memotivasi tim agar tetap berjuang maksimal. Secara keseluruhan, meski masih ada tantangan besar, lolosnya Indonesia ke babak ini sudah menjadi langkah maju yang membanggakan. Ini juga bisa menjadi momentum bagi sepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan menunjukkan kualitas di panggung internasional. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa dengan kerja keras, semangat, dan keyakinan, mimpi besar bukanlah hal yang mustahil untuk diraih. Lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Ingatlah, setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah fondasi untuk masa depan yang lebih gemilang. Jangan pernah takut menghadapi lawan yang lebih kuat, karena dari tantangan itulah kita tumbuh menjadi lebih baik. Tetap jaga semangat juang, fokus pada tujuan, dan percaya pada kemampuan diri sendiri serta tim. Indonesia punya potensi besar, dan kalian adalah pahlawan yang membawa harapan jutaan rakyat. Teruslah berlatih, berdoa, dan berjuang dengan sepenuh hati. Karena suatu saat, dunia akan melihat Indonesia bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Jangan berhenti sampai di sini, karena perjalanan masih panjang dan kesuksesan sejati menunggu di depan. Jai Idzes ungkap kondisi Timnas Indonesia jelang hadapi Jepang, tidak ada masalah. Jai Idzes, Kapten Timnas Indonesia, memberikan keterangan terkait kondisi timnya menjelang pertandingan penting melawan Jepang dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia memastikan bahwa Timnas Indonesia dalam keadaan prima tanpa hambatan berarti. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Jepang akan berlangsung di Stadion Panasonic Stadium, Osaka, pada tanggal 10 Juni 2025. Meski menghadapi tim tangguh tuan rumah, para pemain Garuda siap menunjukkan performa terbaik dan berusaha meraih poin berharga. Jai Idzes menuturkan bahwa saat ini kondisi fisik dan mental pemain cukup baik usai pertandingan terakhir. Tim sudah mulai memusatkan perhatian sepenuhnya untuk menghadapi Jepang. Kami tidak menghadapi kendala apapun. Kami sadar laga berikutnya sangat penting melawan Jepang. Sekarang saatnya merayakan kemenangan sebelumnya, kemudian fokus persiapan untuk pertandingan mendatang, ujarnya di Jakarta, Jumat, 6 Juni 2025. Timnas Indonesia berangkat ke Jepang pada Sabtu, 7 Juni 2025, menggunakan penerbangan khusus agar para pemain merasa lebih nyaman dan siap tempur. Skuad Garuda telah memastikan langkah mereka ke babak keempat kualifikasi, sementara Jepang juga sudah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Meski demikian, kedua tim tetap akan bertarung habis-habisan di pertandingan terakhir grup C ini. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia tengah berada dalam kondisi yang cukup baik menjelang pertandingan krusial melawan Jepang. Kepastian dari Jai Idzes bahwa tidak ada kendala berarti memberi sinyal positif bahwa tim sudah siap secara fisik maupun mental untuk menghadapi tantangan besar. Meskipun Jepang merupakan tim kuat dan tuan rumah, semangat dan persiapan matang dari skuad Garuda bisa menjadi modal penting untuk tampil maksimal. Penggunaan penerbangan khusus juga menunjukkan perhatian serius dari pihak manajemen terhadap kenyamanan pemain, yang berpotensi meningkatkan fokus dan performa di lapangan. Secara keseluruhan,
Ini adalah momen yang tepat bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mencoba meraih hasil positif dalam babak kualifikasi yang sangat menentukan. Timnas Indonesia sedang berada di titik penting, dan ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa kerja keras dan semangat pantang menyerah bisa membawa hasil luar biasa. Ingatlah, kemenangan bukan hanya tentang skor di papan pertandingan, tapi tentang kebanggaan memperjuangkan nama bangsa di setiap detik di lapangan. Terus percaya pada kemampuan diri sendiri dan tim, hadapi setiap tantangan dengan kepala tegak, dan mainkan permainan terbaik tanpa ragu. Setiap usaha yang kalian berikan adalah langkah maju menuju mimpi besar. Semangat terus, Garuda! Terbang tinggi dan bawa pulang kebanggaan untuk Indonesia. Timnas Indonesia resmi umumkan 29 pemain untuk hadapi Jepang, tanpa Ivar Jenner. Timnas Indonesia telah merilis daftar 29 pemain yang akan dibawa ke Jepang untuk menjalani laga terakhir Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga penting ini dijadwalkan berlangsung di Suita City Football Stadium, Osaka, pada Selasa, 10 Juni 2025. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan bahwa seluruh pemain dalam skuad saat ini tetap diboyong ke Jepang. Dengan demikian, tidak ada pemain yang dicoret, meski sebelumnya beredar rumor bahwa beberapa pemain akan ditinggal. Total ada 30 pemain yang kami bawa dalam rombongan. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, ujar Sumarji saat ditemui di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Sabtu siang. Rombongan Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 12.30 WIB dengan menggunakan pesawat sewaan khusus menuju Osaka. Namun, satu nama dipastikan tidak dapat tampil melawan Jepang, yaitu gelandang muda Ivar Jenner. Pemain milik FC Utrecht tersebut harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning yang diperolehnya dalam laga melawan Cina. Dengan demikian, pelatih kepala Patrick Kluivert harus menentukan 29 nama dari 30 pemain yang tersedia untuk masuk daftar susunan pemain. Sebelumnya sempat muncul kabar bahwa Kluivert tidak akan membawa 5 pemain yang absen saat melawan Cina, yakni Reza Arya, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, dan Shain Patinama. Kabar tersebut ternyata tidak benar. Bahkan 2 pemain yang sempat diragukan, yaitu Marcelino Ferdinand dan kiper Martin Paes, sudah bergabung kembali ke skuad dan siap berlaga. Absennya Ivar Jenner membuat persaingan di lini tengah semakin terbuka. Kehadiran Marcelino Ferdinand juga menambah opsi bagi Kluivert dalam menyusun strategi menyerang. Di posisi penjaga gawang, pertarungan antara Martin Paes, Hernando Ari, Emil Audero, dan Reza Arya menjadi sorotan tersendiri. Berikut adalah daftar lengkap 29 pemain Timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang. Penjaga gawang: Hernando Ari, Martin Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. Bek tengah dan sayap: Jai Idzes, Justin Hubner, Jordi Amat, Mees Hilgers, Rizky Ridho. Gelandang: Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Joey Pelupesi, Nathan Choyaon. Pemain sayap dan bek samping: Yance Sayuri, Shain Patinama, Pratama Arhan, Kelvin Verdong, Dean James, Kevin Dix, Yakob Sayuri, Asnawi Mangkualam. Skuad Garuda membutuhkan hasil positif untuk memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi ini. Meskipun Jepang adalah lawan tangguh dan unggulan grup, semangat dan determinasi tinggi dari para pemain diharapkan dapat menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk mencuri poin. Laga melawan Jepang ini juga akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pelatih Patrick Kluivert, yang belum lama menangani skuad Merah Putih. Keputusannya dalam menentukan komposisi pemain inti serta strategi yang diterapkan akan menjadi sorotan, terutama dengan kembalinya sejumlah pilar andalan ke dalam tim. Lebih lanjut, situasi pemanggilan 29 pemain Timnas Indonesia ke Jepang untuk laga penting melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan pendekatan yang cukup realistis dan strategis dari pelatih Patrick Kluivert dan BTN. Keputusan untuk membawa seluruh pemain, termasuk mereka yang sebelumnya absen melawan Cina, mengindikasikan keinginan untuk menjaga kekompakan tim dan memberi ruang seleksi yang fleksibel hingga mendekati hari pertandingan. Absennya Ivar Jenner memang menjadi kerugian tersendiri mengingat perannya yang cukup vital di lini tengah. Namun kembalinya Marcelino Ferdinand, Tom Haye, dan kehadiran pemain-pemain versatile seperti Joey Pelupesi dan Ricky Kambuaya memberi cukup kedalaman di lini tengah untuk menambal kekosongan tersebut.
Menariknya, persaingan di posisi penjaga gawang kini semakin ketat dengan hadirnya 5 nama, termasuk Martin Paes dan Emil Audero, dua kiper keturunan yang kini jadi sorotan. Ini menciptakan dinamika positif sekaligus tekanan bagi pelatih kiper dalam menentukan siapa yang layak turun sebagai starter. Dari segi pertahanan, kehadiran pemain-pemain seperti Jai Idzes, Justin Hubner, dan Maes Hilgers memberi harapan bahwa lini belakang Indonesia bisa tampil lebih solid saat menghadapi tekanan tinggi dari Jepang, tim yang dikenal sangat agresif dan cepat dalam menyerang. Yang patut diapresiasi adalah kesediaan seluruh pemain, baik lokal maupun diaspora, untuk tetap berkomitmen memperkuat tim di tengah jadwal klub yang padat. Ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme di tubuh timnas sedang berada dalam tren positif. Namun, tantangan besar tetap ada. Jepang bukan hanya tim unggulan grup, tetapi juga salah satu tim terbaik di Asia, dengan kedalaman skuad yang jauh lebih matang dan pengalaman internasional yang kaya. Laga ini akan menjadi ujian karakter dan kekuatan kolektif Indonesia, serta pembuktian bagi Kluivert apakah pendekatan barunya bisa efektif di level kompetitif tertinggi Asia. Jika timnas mampu tampil disiplin dan minim kesalahan, bukan tidak mungkin mereka bisa mencuri poin. Tetapi bila kalah konsentrasi sedikit saja, Jepang bisa menghukum dengan cepat. Maka, kesiapan mental dan taktik akan menjadi kunci utama. Secara keseluruhan, pemanggilan penuh 29 pemain ini adalah langkah cerdas untuk menjaga opsi strategi terbuka, dan menunjukkan bahwa Indonesia mulai berpikir lebih profesional dalam menangani pertandingan level atas seperti ini. Timnas Indonesia saat ini berada di ambang sejarah. Laga melawan Jepang bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah panggung pembuktian, momen di mana semangat, kerja keras, dan mimpi besar diuji di level tertinggi. Kita mungkin bukan unggulan. Kita mungkin tidak punya pengalaman sebanyak mereka. Tapi semangat juang, tekad untuk mengharumkan nama bangsa, dan keyakinan bahwa kita bisa berdiri sejajar, itulah yang membedakan kita. Sepak bola bukan hanya soal siapa yang lebih hebat di atas kertas, tapi siapa yang punya hati paling besar untuk bertarung di lapangan. Lawan memang kuat, tapi setiap tim besar pun pernah merasakan kekalahan. Jangan pernah takut menghadapi tantangan sebesar apapun. Karena sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani mencoba, yang tak gentar melawan rintangan. Untuk para pemain, kalian membawa nama jutaan rakyat Indonesia di punggung kalian. Kalian tidak sendiri. Rakyat mendukung, mendoakan, dan percaya bahwa kalian bisa. Jadikan pertandingan ini sebagai bukti bahwa Garuda tidak pernah tunduk, kita terbang tinggi, bahkan saat angin paling kencang menerpa. Bermainlah dengan hati, dengan kepala tegak, dan dengan nyala api yang tak pernah padam. Menang atau kalah, selama kalian memberikan segalanya, kalian adalah pahlawan sejati. Ayo, Garuda. Terbanglah lebih tinggi. Dunia sedang melihat. Manajer Timnas Indonesia tanggapi persiapan singkat jelang hadapi Jepang. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan tanggapan terkait waktu persiapan yang terbilang singkat menjelang pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski hanya memiliki waktu terbatas, ia menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi kendala berarti bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia sebelumnya telah menjalani pemusatan latihan di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Setelah itu, mereka langsung melanjutkan latihan dan pertandingan di Jakarta. Hal ini membuat tim tetap berada dalam kondisi siap tempur. Laga penentu di Grup C. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Jepang untuk memainkan pertandingan terakhir Grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka, pada 10 Juni 2025. Kemenangan atas Cina dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni lalu menambah kepercayaan diri tim jelang menghadapi Jepang. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi. Waktu persiapan terbatas, tapi efektif. Sumarji mengakui bahwa waktu yang dimiliki tidak banyak, namun menurutnya, program latihan yang telah dilakukan cukup efektif. Latihan 2-3 hari itu sudah cukup. Karena setelah dari TC di Bali, dilanjutkan persiapan dan pertandingan lawan Cina di Jakarta, kini tinggal menyempurnakan beberapa aspek saja, ujarnya saat ditemui di Jakarta pada Sabtu, 7 Juni 2025. Kepastian lolos. Baik Jepang maupun Indonesia telah memastikan diri lolos dari putaran ketiga. Jepang memimpin klasemen Grup C dengan 20 poin, sementara Indonesia mengoleksi 12 poin di posisi keempat. Jumlah poin ini sudah tak mungkin dikejar oleh Cina maupun Bahrain, yang sama-sama memiliki 6 poin.
Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 8-14 Oktober 2025. Dalam fase ini, 6 tim akan memperebutkan 2 tiket langsung menuju putaran final Piala Dunia 2026. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana kiprah timnas Indonesia di fase berikutnya, dan seberapa jauh mereka mampu melangkah dalam perjuangan menuju panggung sepak bola terbesar dunia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia menjelang laga melawan Jepang memang cukup menantang, terutama karena waktu persiapan yang terbilang mepet. Namun, pendekatan yang dilakukan tim dengan menggabungkan pemusatan latihan di Bali dan pertandingan melawan Cina di Jakarta sebenarnya sudah memberikan ritme yang stabil bagi para pemain. Artinya, meskipun secara teknis waktu latihan hanya tersisa beberapa hari, skuad tidak memulai dari nol. Pernyataan Sumarji mencerminkan keyakinan dan kepercayaan pada kesiapan tim. Ini penting, karena dalam pertandingan level tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia, faktor mental dan kepercayaan diri bisa menentukan hasil akhir. Persiapan tak selalu diukur dari lamanya waktu, tapi juga dari kualitas latihan dan konsistensi program yang dijalankan. Kemenangan atas Cina menjadi bukti bahwa tim memiliki momentum positif, yang bisa dibawa ke laga tandang melawan Jepang. Walaupun Jepang adalah tim kuat dan favorit, fakta bahwa Indonesia sudah memastikan diri lolos ke babak berikutnya bisa memberikan kebebasan bermain tanpa beban. Ini bisa menjadi peluang untuk tampil lepas, menunjukkan potensi maksimal, dan menguji taktik melawan lawan tangguh. Menariknya, Indonesia kini berada di fase di mana konsistensi dan kedalaman skuad menjadi kunci. Laga melawan Jepang bisa dijadikan ajang pembuktian dan tolok ukur sejauh mana kesiapan timnas untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di babak keempat nanti. Jika tim mampu menjaga semangat dan disiplin, bukan tidak mungkin kejutan kembali tercipta. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa kerja keras dan semangat pantang menyerah bisa membawa mereka sejauh ini. Ingatlah, kesempatan untuk melangkah ke babak berikutnya bukanlah kebetulan, tapi hasil dari usaha nyata dan tekad yang kuat. Meski menghadapi tim yang lebih kuat seperti Jepang, jangan pernah gentar atau ragu. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaik, belajar, dan berkembang. Percayalah pada diri sendiri, pada rekan setim, dan pada proses yang sudah dijalani. Kemenangan besar sering dimulai dari langkah kecil dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Tetap fokus, jaga solidaritas, dan buktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Setiap tetes keringat di lapangan adalah investasi untuk mimpi besar. Terus maju, karena perjuangan kalian menginspirasi jutaan orang di tanah air. Jai Itzes tanggapi kabar pindah ke Inter Milan. Fokus dulu, tujuan berikutnya Osaka. Kapten Tim Nasional Indonesia, Jai Itzes, kembali menjadi sorotan setelah penampilannya yang solid dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski ramai diperbincangkan terkait kemungkinan pindah ke klub besar Italia, Inter Milan, sang bek memilih untuk tidak banyak berkomentar dan tetap fokus bersama skuad Garuda. Jai tampil penuh saat Indonesia sukses menundukkan Tiongkok dalam pertandingan penyisihan grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025. Ia berduet dengan Justin Hubner di jantung pertahanan dan menunjukkan performa yang konsisten. Kemenangan tersebut memastikan langkah Indonesia ke babak keempat kualifikasi, meskipun masih menyisakan satu pertandingan. Tahap berikutnya dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang. Isu transfer Jai Itzes mencuat lagi menyusul performa impresifnya. Selain Inter Milan, Bologna juga disebut-sebut tertarik merekrut bek berusia 24 tahun itu. Bahkan, Bologna dikabarkan sudah mulai melakukan pendekatan serius. Saat dimintai tanggapan oleh awak media sebelum bertolak ke Jepang, Jai tak ingin terlalu jauh membahas masa depannya. "Saya ke Osaka dulu," kata Jai singkat, Sabtu, 7 Juni 2025, menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah laga melawan Jepang. Timnas Indonesia telah tiba di Osaka untuk melakoni pertandingan melawan tuan rumah di Suita City Football Stadium pada Selasa, 10 Juni 2025. Pertandingan ini sejatinya tidak lagi memengaruhi posisi kedua tim, karena Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia dengan torehan 20 poin yang tak bisa dikejar tim lain. Sementara itu, Indonesia juga mengamankan tiket ke babak keempat setelah mengumpulkan 12 poin dari 9 laga. Pesaing terdekat, Bahrain dan Cina, hanya mengoleksi 6 poin dan sudah tak mungkin menyalip perolehan Indonesia. Meski sudah tidak menentukan, laga melawan Jepang tetap penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga momentum dan mental juara, terutama jelang babak selanjutnya yang akan lebih ketat dan menentukan. Lebih lanjut, Jai Itzes saat ini berada dalam sorotan besar karena penampilannya yang konsisten dan solid bersama timnas Indonesia, terlebih usai memimpin kemenangan penting atas Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Performa impresifnya tersebut makin memperkuat rumor bahwa ia sedang diincar klub-klub besar Italia, seperti Inter Milan dan Bologna. Namun, Jai memilih untuk tidak terburu-buru menanggapi isu transfer tersebut dan lebih fokus pada tugasnya bersama tim nasional. Sikap profesional Jai patut diapresiasi. Di tengah derasnya spekulasi transfer, ia tetap menjaga fokus demi kepentingan tim. Ini menunjukkan komitmen dan kedewasaan dalam menyikapi tekanan publik dan media. Dari sisi transfer, ketertarikan klub-klub Serie A terhadap pemain berdarah Belanda Indonesia ini cukup logis. Ia sudah menunjukkan kematangan bermain di usia muda dan terbiasa bermain di level kompetitif Eropa. Apabila benar ada langkah resmi dari Inter Milan atau Bologna, ini akan menjadi loncatan besar bagi karirnya sekaligus menjadi kebanggaan bagi Indonesia karena memiliki pemain yang dipercaya tampil di level top Eropa. Namun, kepindahan ke klub besar juga bukan tanpa tantangan. Ia harus bersaing di skuad yang lebih kompetitif, beradaptasi dengan tekanan tinggi, dan menjaga performa konsisten. Oleh karena itu, waktu dan pilihan klub akan sangat menentukan keberhasilan langkah selanjutnya dalam karir Jai Itzes. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan kemajuan sepak bola Indonesia, di mana pemain naturalisasi mulai benar-benar unjuk gigi di panggung internasional, dan menarik perhatian klub-klub besar dunia. Perjalanan Jai Itzes adalah bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan fokus akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan. Dari lapangan-lapangan Eropa hingga kini membela Garuda, ia menunjukkan bahwa mimpi besar bukan untuk ditakuti, tapi untuk diperjuangkan. Jika kamu sedang berjuang meraih tujuanmu, entah dalam olahraga, studi, atau kehidupan, ingat bahwa setiap langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada keinginan besar yang hanya datang sesekali. Jadilah seperti Jai, tetap tenang dalam sorotan, tetap rendah hati dalam pujian, dan tetap lapar dalam perjuangan. Kesempatan besar datang pada mereka yang siap. Teruslah bersiap. Mimpi besar itu ada di depanmu, dan kamu layak untuk mencapainya.